warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Mustifar dengan NIM F1G1230343 kelas Jasal. Baik, di sini saya akan membahas acuan apa yang digunakan dalam pemilihan database dan spesifikasi pengolahan data secara manual dan menggunakan sistem database. Baik, saya lanjut pada pembahasan pertama. Acuan dalam pemilihan database yang digunakan yaitu PostgreSQL. PostgreSQL sering menjadi acuan dalam pemilihan database karena kepatuhannya terhadap standar SQL yang tinggi, fitur canggih seperti dukungan tipe data beragam dan transaksi SIID, serta kinerja yang efisien dan dalam menangani beban kerja besar. Selain itu, PostgreSQL memungkinkan kustomisasi melalui berbagai ekstensi dan didukung oleh komunitas aktif yang menyediakan solusi dan dokumentasi sebagai database open source. PostgreSQL juga menawarkan fleksibilitas dan biaya yang rendah, menjadikannya pilihan populer di kalangan pengembang dan perusahaan. Baik, untuk gambar PostgreSQL itu seperti ini. Dan yang kedua itu tabel perbandingan spesifikasi pengolahan data secara manual dan menggunakan sistem database. Baik, di sini saya menggunakan tabel untuk membandingkan kedua cara ini. Baik, kita langsung pada aspek yang pertama, proses. Untuk pengolahan data manual dikelola secara manual melalui kertas atau spreadsheet. Pengolahan data menggunakan sistem database dikelola secara terpusat menggunakan software database. Yang kedua, akurasi, rentan terhadap kesalahan manusia. Dan untuk sistem database lebih akurat dengan otomatisasi validasi data. Ketiga, kecepatan. Untuk pengolahan data manual, proses lebih lambat, sulit untuk volume besar. Dan jika menggunakan sistem database, pengolahan cepat, efisien untuk volume besar. Dan keempat, yaitu akses data. Pengolahan data manual dalam akses data ini, aksesnya sulit, pencarian manual. Dan untuk pengolahan data secara menggunakan sistem basis data, akses cepat dengan query dan filter. Yang kelima yaitu keamanan, rentan kehilangan dan akses tidak sah. Untuk sistem menggunakan database, fitur keamanan seperti kontrol akses dan enkripsi. Baik, untuk contoh pengolahan data manual, sini saya menggunakan tabel. Dapat kita lihat di sini kita menggunakan data atau mencari data ataupun mengolah data, kita menggunakan cara manual sehingga lambat untuk mengolah data tersebut. Maka dari itu kita akan menggunakan sistem database. Dan di sini saya menggunakan Laragon untuk mengolah data karyawan. Dapat dilihat pada gambar ini. Di sini saya membuat database dengan judul karyawan, dan di sini juga saya membuat tabel gaji, ID karyawan, nama dan posisi. Di sini ID karyawan sangat berpengaruh dalam database karena ID karyawan sangat penting dalam database. Karena dengan ID karyawan ini, kita dapat secara cepat dan efisien dalam mengolah data. Baik, sekian. Baik, untuk soal ketiga itu saya membuat database dengan judul tiket kapal. Baik, saya mulai dari awal. Dan di sini saya sudah membuat 3 tabel. Namun saya akan menampilkan serta mendeskripsikan sebuah tabel. Baik, saya mulai ya. Baik, di sini saya akan show tables. Karena sebelumnya saya sudah membuat tabel penumpang, tabel transaksi, dan tabel tiket kapal digital. Baik, saya langsung show tunjukkan tabel. Baik, saya akan mendeskripsikan ketiga tabel ini.
Baik, saya akan membahas tipe data pada sebuah tabel dan setiap kolomnya. Baik, untuk ID penumpang dengan tipe data integer, di mana memungkinkan atau memudahkan sistem untuk mengidentifikasi setiap penumpang, yang dimana berupa angka yang mewakili identitas unik penumpang dan tidak memerlukan nilai desimal. Dan di sini dia merupakan primary key, karena kunci utama dari sebuah database, sehingga kita mudah untuk mengakses ID penumpang. Dan di sini terdapat 0 sama dengan 0, yang dimana dalam kolom ini tidak boleh 0 atau tidak boleh kosong dan harus diisi. Untuk yang kedua yaitu kolom nama dengan tipe data varchar. Nah, di sini varchar ini fungsinya untuk memungkinkan menyimpan string dengan panjang yang bervariasi hingga 100 karakter, yang mencakup sebagian besar nama lengkap, termasuk nama depan dan nama belakang. Dan juga di sini 0 sama dengan 0, yang dimana ini tidak boleh 0 atau tidak boleh kosong dan harus diisi. Dan kolom yang ketiga yaitu tanggal lahir dengan tipe data date, yang dimana tipe data date ini mendukung format tanggal yang tepat memvalidasi input serta otomatis memungkinkan operasi tanggal yang mudah dan efisien dalam penyimpanan. Di sini juga tidak boleh 0 dan harus diisi. Dan yang keempat yaitu email dengan tipe data teks. Email sering mengandung karakter khusus dan simbol, yang dimana lebih baik ditangani oleh tipe data teks, dan ini boleh diisi dan boleh tidak karena 0 sama dengan yes. Baik, untuk tabel kedua saya akan mendeskripsikan transaksi. Baik, saya akan jelaskan lagi dari awal. ID transaksi dengan tipe small integer. Small integer gunakan untuk menyimpan nilai atau cukup untuk menyimpan nilai unik transaksi efisien dalam menyimpan dan meningkatkan kecepatan akses. Dan ini tidak boleh bernilai 0 dan harus diisi, karena menjadi primary key dari sebuah transaksi atau database transaksi. Baik, yang kedua yaitu total harga dengan tipe data float. Tujuan saya mengambil tipe data ini atau tujuan saya memilih tipe data ini karena dapat menyimpan nilai desimal, menangani rentan harga yang luas, dan memudahkan perhitungan matematis. Dan ini boleh diisi dan boleh tidak karena tidak harus diisi karena 0 sama dengan yes. Baik, yang ketiga itu metode pembayaran dengan tipe data set, kartu kredit, transfer bank, dana. Tujuan dari penggunaan tipe data ini memungkinkan penyimpanan beberapa metode pembayaran dalam satu kolom, di mana pengguna atau penumpang kapal dapat memilih satu lebih opsi seperti kartu kredit, transaksi bank, atau dompet digital, dana. Dan ini boleh diisi atau tidak karena benar. Dan yang keempat yaitu tanggal pembayaran dengan tipe data timestamp, di mana timestamp ini menyimpan tanggal dan waktu pembayaran secara akurat, memudahkan pencarian dan perhitungan durasi transaksi. Dan ini jika dikosong tidak apa-apa karena 0 sama dengan yes atau menunggu yes. Baik, untuk tabel yang ketiga yaitu kapal
Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi untuk ID. ID tiket kapal digital menggunakan tipe data medium integer yang mana medium integer efisien dalam penyimpanan memiliki rentan nilai yang luas yang meningkatkan kinerja akses data sehingga cukup untuk mengakomodasi jumlah tiket yang besar atau sedang dan harus diisi dan tidak boleh bernilai kosong atau nol. Kode booking dengan tipe data binary dan di mana menyimpan data dalam bentuk biner ideal untuk kode yang terdiri dari karakter non-teks atau untuk mengamankan kode booking penumpang kapal. Dan ini boleh tidak diisi atau boleh juga diisi. Ketiga, tipe kapal dengan tipe data umum yang dimana membatasi pilihan pada nilai tertentu meningkatkan keterbatasan dan efisien dalam penyimpanan seperti kapal 1 dan kapal 2 dan boleh diisi dan tidak. Untuk yang keempat, yang terakhir itu tipe kamar dengan tipe data char di mana memastikan bahwa setiap entry menggunakan ruang tetap, misal tipe kamar itu 001 atau 002 dan boleh diisi atau tidak. Baik, untuk hubungan ketiga tabel itu yaitu dalam database tiket kapal terdapat 3 tabel utama yaitu penumpang, transaksi, dan tiket. Tabel penumpang menyimpan data penumpang seperti nama dan ID penumpang. Nama dan tanggal lahir dengan ID penumpang sebagai kunci utamanya. Tabel transaksi mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh penumpang menghubungkan ke tabel penumpang melalui penumpang ID dengan foreign key. Ini menciptakan hubungan one-to-many antara penumpang dan transaksi. Tabel tiket menyimpan detail tiket dibeli dalam setiap transaksi dengan transaksi ID. Sebagai foreign key yang merujuk ke tabel transaksi ini juga menciptakan hubungan one-to-many antara transaksi dan tiket. Dengan demikian, satu penumpang dapat memiliki banyak transaksi dan setiap transaksi dapat mencakup banyak tiket. Oke, jika seorang penumpang sudah melakukan transaksi, maka akan mendapat tiket kapal digital. Baik, sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.